berbicara. Kalau berbicara kita kasih hukuman atau gimana? Apa hukumannya yuk? Berdiri di depan. Berdiri di depan sampai ibu siap menyampaikan materi. Atau Ananda ulas apa yang ibu sampaikan tadi gimana? Mau enggak? Mau? Berarti mau? Nggak ada salah ya. Ya udah. Kita masuk aja ke pembelajaran hari ini, yaitu kita akan mengajarkan mengenai mata pelajaran IPA, di mana materi tersebut yaitu perubahan wujud benda. Lingkaran jadinya
Siapa yang tahu? Bukan. Macam-macam perubahan digunakan tadi yang persegi tadi yang Kakak bilang perubahannya. Jadi dia sekarang macam-macamnya lagi. Apa ada yang tahu nggak? Itu contohnya ada yang dari persegi tadi ke yang lingkaran tadi, itu contoh dari perubahan wujud benda. Sekarang Kakak minta macam-macam perubahan wujud benda. Segitiga dan itu kan yang Kakak tadi contoh. Bentuk-bentuk lain. Ya udah, jelaskan ya. Nah, apa ini? Ini apa tuh? Mencair. Nah, siapa yang tahu apa itu mencair? Itu contohnya, pengertiannya bagaimana? Nah, kan Anda bilang contohnya batu es mencair. Coba Anda sebutkan di mana prosesnya. Nah, berarti prosesnya di panas. Jadi pengertiannya itu mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Dengan perantara apa tadi yang disebutkan teman tadi? Dipanaskan. Cara dipanaskan. Ini contohnya ya. Anggap aja ini batu es. Atau nggak pakai menggambar? Nah, ini batu es. Ini wadahnya ya, tempatnya ya. Nah, ini yang selang mencair. Jadi Anda bisa lihat apa ini mencair, yaitu dari padat ke cair dengan perantara dipanaskan. Nah, Bapak punya contohnya lagi. Nah, Kakak bakal contohin ke Anda apa itu proses mencair. Jadi karena Kakak nggak ada batu es, Kakak pakai tapi Kakak kasih lilin, tapi nggak boleh main api. Siapa yang ngelawan yang main api? Berdua aja ya. Jangan tiga. Coba perhatikan Kakak ke depan dulu. Lagi
Sebutkan pengertiannya. Coba anak-anak perhatikan yang di depan mencair. Ada lebih cair. Coba anak-anak bahasa anak sendiri. Gimana sebut pengertiannya? Ya, boleh bahasa Indonesia. Perubahan wujud benda dari padat ke cair dengan cara dipanaskan. Nah, apakah Anda paham? Bisa. Siapa? Coba ulang lagi. Tapi jangan kata yang bekas sebutkan tadi. Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Sebutkan contohnya. Mencair adalah itu kan contohnya anak-anak. Coba anda sebutkan misalnya kayak kata tadi kita. Mencair adalah perubahan wujud benda atau perubahan dari benda padat ke benda cair dengan proses dengan cara dipanaskan. Contohnya itu yang tadi pakai es dan dipanaskan. Baik, kita masuk lagi ke kalau ada nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita masuk lagi ke materi yang kedua. Yang dulu, tapi udah perjanjian tadi yang bicara gantiin kakak aja di
yaitu menguap. Nah, siapa tahu apa itu menguap?
panas ke dalam air. Dalam air Ini ada proses penguap. panas secara konveksi. Ketika dasar pada tempat air dipanaskan, air yang berada di bagian tersebut akan mulai mencapai titik ini. Panas menyebabkan ikatan di bagian dalam air Asap yang panas yang hal tersebut menyebabkan air berubah menjadi uap air atau gas. Uap air hadir sebagai gelembung-gelembung dalam dasar wadah air yang dipanaskan. Gelembung-gelembung tersebut akan naik karena daya apungnya dan mencapai permukaan air. Nah, kemudian ada tanda apa itu Tahukah kamu proses apa yang terjadi ketika air terus dipanaskan? proses penguapan. Jangan tahu, coba ulangi lagi. Coba. Penguapan adalah proses perubahan. Jadi penguapan adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas dengan cara dipanaskan. Nah, apakah ada yang mau bertanya mengenai materi ini? Nah, kalau enggak kita masuk ke materi selanjutnya. Nanda tahu nggak apa materi yang selanjutnya? Pasti ya, nggak udah ada sih Nanda ini. Yang pertama mencari, yang keempat apa? Kan? Yang keempat yaitu yang Bapak kasih. Apa? Kalau Ananda pagi hari, terus Ananda turun Ananda keluar dari rumah, terus Ananda menjaga pasti ada air. Matahari? Apa? Malam. Matahari. Malam.
Ananda, tahu nggak gimana proses dulu terjadi? Gelombang dari air Nah, gimana contohnya? Coba sebutin contohnya. Ya, contoh. Siapa yang bisa? air langit, air tanam, air menetas, Air yang ada yang menetas, bukan air menetas, Ananda. Ananda pasti tahu kan, Ananda berpikir kan setiap pagi Ananda bicara rumput nih, pasti ada air di dalam rumputnya. Ananda tahu nggak air itu dari mana datangnya? Salah, sedangkan semalam kan tidak hujan. Gimana caranya? Coba lah. Ya dari dingin, tapi gimana caranya? Kayak gini ya. Ananda, bukan. Kan Ananda pagi keluar dari rumah mau sekolah nih, terus Ananda bicara rumput, tapi semalam nggak hujan tapi rumput tersebut basah karena air. Bukan. Masa iya seluruh bumi kayak gitu? Nah, jadi kita lihat videonya sama-sama ya. dan panas. Nah, kan semalam nggak hujan, tapi kenapa pagi hari dalam rumput tersebut ada airnya? Ya. Nah, ini sama-sama. Loh, lihat dulu ya. Contohnya, di pagi hari yang menempel di daun-daun, uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Contohnya, embun di pagi hari. Berarti kalau kita di pagi hari, terus hari masih dingin nih, kita hembus kaca apa sih? Kayak ada air-air. Nah, butiran-butiran air. Berarti butiran-butiran air tersebutlah yang kita sebut dengan embun. Nah, siapa yang bisa menjelaskan lagi? Penjelasan ulang. Gimana cara nyebutnya? Salah kakek. Kayak penjelasannya. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair dengan cara didinginkan. Coba yang coba ulangi. Yang coba ulangi lagi. Gimana caranya proses mengembun tadi? Apa pengertian mengembun tadi? Mulai coba. Gimana caranya? Itu yang di belakang coba ulangi materi yang kita sebutkan tadi. Soalnya ini tadi kelihatan. Soalnya dari tadi aku melihat anak saya di belakang tuh ngobrol aja terus. Gimana? Coba jelasin ini. Coba jelasin ini lagi. Bisa nggak Ananda coba ngejelasin ini lagi? Kan kita tadi dapat kesepakatan. Bagi yang ngobrol kita suruh gantiin kata ke depan. Kamu ngobrol tadi kan? Oh, udah nggak ada yang ngobrol lagi. Ketahuan ngobrol sama
di sebuah piring misalnya. Pasti jika Ananda biarkan paku barus dalam piring tadi Anda letakkan di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan paku barusnya akan habis sendirinya menjadi lebih kecil. Hujan itu bukan. Nah, coba kita lihat ini. Apa dulu habis ini kita ice breaking lagi. Ice breaking. Air yang dimasukkan ke dalam gelas.
lagi loh. Video yang kakak bayangkan tadi. Apa contohnya? Batu es itu proses membeku dan mencair. Dan selanjutnya, ya contohnya apa tadi? Apa tadi yang saya sebutkan contohnya? Apa? Ayo. Apa? Ayo jawab. Ya, apa kalau ngalir? Kalau dia kan cair. Bukan mencair tapi habis. Itu gas. Makanya tadi saya tahu di depan Solo. Apa? Kapur apa? Kapur mati. Kapur apa? Kapur mati. Kapur bagus. Tadi kakak lihat video barangnya gimana sih proses bikin itu? Tapi ya sebentar. Tadi kakak bikin dulu belum berapa menit loh. Oke, bukan? Udah dari materi yang kakak sampaikan semua dari awal sampai akhir pelajaran kita tadi ada nggak yang mau nanya-nanya? Enggak. Ya nggak ada yang mau nanya-nanya. Gitu, ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Ya udah. Ananda mau SDG atau gimana? SDG itu kayak senam, cuman senamnya untuk memancingkan semangat Ananda lagi. Nah, ini semuanya. Ini di samping bangkunya aja. Itu bisa yang sini. Yang cewek bisa sini. Bukan aja sini. Udah pakai aja. Ananda aja.
siapkan dulu. Teman-temannya siap dulu. Karena nenek dulu siap tadi siap. Lihat teman-temannya di samping dulu. Lihat teman-temannya di samping, kiri kanan belakang. Apa udah siap belum? Nah, lihat teman lu, sekeliling kiri kanan. Udah siap apa belum? Udah siap apa belum? Bersyukur, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat anak semua udah mau berpartisipasi